Jadi mental development yang ada di Buddhism itu adalah dicicilan, dicicil. Tidak ada simsalabim seperti jentikan jari gini, sore hari ini mendengar Pak Yuda berbagi ajaran, besoknya jadi arahat gitu. Selamat sore. Saya panggil apa ini enaknya ini? Panggil, lagi mikir saya, panggil apa ya? Usianya kira-kira 20-an sampai 30-an. Oh enggak, ada yang geleng-geleng. Enggak, ini. Enggak. Berapa? Di bawah 30? Oke. Di bawah 30 ya. Ada yang di atas 30? Satu orang? Dua orang? Tiga orang? Lama-lama banyak pengikutnya, 4 orang. Awal-awal nggak berani angkat tangan. Oh, saya angkat tangan juga mestinya ya. Di atas 30, oke. Tadi sudah dibacakan ini kan, sedikit tentang latar belakang diri saya. Ya. Cuma tadi MC-nya saya dengerin sekilas ada beberapa kalimat dan huruf yang salah baca dia. Dia mungkin, apa? Anthony ya? Anthony kayaknya nggak tahu grogi atau huruf-hurufnya terlalu kecil ya bacanya ya itu. Mungkin kalau bisa ditampilin lagi Anthony, ya. Nanti saya jelaskan sedikit, masukkan ke flash disknya itu nanti. Saya sudah memilih bagaimana cara memanggil kalian-kalian yang ada di sini. Biasanya kalau di wihara saya panggil bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Tapi kan nggak enak ya. Makanya tadi saya tanya usianya berapa gitu. Saya panggil teman-teman saja ya. Teman-teman ya. Kalau dipanggil teman-teman ini saya yang merasa tersanjung karena saya merasa muda gitu. Ya kan? Itu. Baik, pada sore hari ini saya pertama kali berterima kasih kepada para pengurus di YBA, Young Buddhist Association, dan terima kasih kepada ketua panitia dan ketua acara yang pada sore hari ini. Saya diberi kesempatan, walaupun kesempatannya cuma 1 jam ya. 1 jam itu cepat loh ya. Saya akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya silakan, yuk masuk silakan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk secara formal memuji Guru Agung kita Sang Buddha. Teman-teman nanti boleh mengikuti saya, boleh juga melafalkannya di dalam hati ya. Saya akan mulai dulu, izin, minta waktu sejenak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, selamat sore. Saya lihat-lihat dulu. Oke. Jadi seperti teman-teman yang ketahuin pada sore hari ini, nanti kalau ada perkataan saya atau kalimat-kalimat saya yang perlu diedit aja ya.
Kadang saya nanti keceplosan ngomong. Nggak usah ini nanti tampil, nanti belakangan aja. Langsung ke judulnya aja. Waktunya nggak cukup nanti. Nanti kalau pas ada hubungannya dengan ini baru boleh ditampilkan. Seperti yang teman-teman ketahui pada sore hari ini, teman-teman sudah membaca judul atau topik yang akan saya berbagi pada sore hari ini. Jangan dimunculkan dulu itunya, judulnya. Ada yang ingat nggak judulnya apa atau topik pada sore hari ini? Oh, sudah muncul. Wah. Itu ruangannya kedap suara itu. Enggak. Ya. Oke, judulnya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat judulnya seperti ini, itu ketika saya disodorkan judul seperti ini, ada beberapa, ada salah satu relawan teman saya juga menyodorkan judulnya seperti ini. Saya baru tahunya ketika brosur ininya keluar gitu. Itu pun saya tahunya dari orang lain. Ya, saya tahunya dari orang lain. Terus saya membaca judulnya, saya berpendapat judulnya itu terlalu profesor. Ya. Artinya terlalu di atas awan, terlalu tinggi sekali gitu ya, sampai tidak terjangkau gitu ya. Jadi oke. Kemudian saya bertanya, kalau judulnya seperti ilmunya profesor itu setinggi-tinggi awan, apa yang harus saya bicarakan, dan waktunya cuma 1 jam. Nah itu ya, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan judul yang demikian luar biasa, luas, kemudian bisa dikomunikasikan kepada teman-teman muda yang ada di sini, gitu. Jadi itu merupakan tantangan buat saya. Tantangan buat saya artinya ya, ketika saya membaca judul ini, kemudian saya berhadapan dengan teman-teman muda yang ada di sini, saya merasa bodoh itu, merasa bodoh itu artinya ini otak saya muter terus itu, nguing, ini apa ya enaknya ya, apa ya materi yang ingin diberikan ya. Jadi saya jujur, saya seperti orang bodoh, apa yang mau saya berbagi pada sore hari ini ya. Oke, ketika saya maju lagi ya. Nah, ini kan judulnya ya. Kalau kita teman-teman di sini membaca judulnya, di sini ada 3 baris ya. Buddhist development, three paths Buddhism as one route, dan stages of the path to enlightenment. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Karena judulnya terlalu luas, saya ingin teman-teman memahami 3 baris yang merupakan judul di depan Anda, layar ini. Buddhist development itu kalau di lingkup Buddhis ya, di situ ada 2 kata, development dan Buddhis. Sebetulnya yang dinamakan Buddhist development itu adalah perkembangan diri sendiri, perkembangan diri sendiri kita, perkembangan kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang perkembangan diri kita masing-masing, ada 2 hal. Teman-teman saya ajak untuk bukan presentasi satu arah, saya nanti akan terjadi dialog dan tanya jawab, kayaknya lebih efektif. Ya. Jadi ketika kita mau bicarakan tentang Buddhist development, kemudian siapa yang mengerjakan development ini secara Buddhis? Ya kita-kita ini yang sedang duduk di ruangan ini, kan begitu ya. Ya. Logikanya kan seperti itu. Kemudian kalau kita bertanya lagi, siapa diri kita yang sedang berada di ruangan ini? Kan begitu pertanyaannya. Logikanya kan seperti itu. Kemudian dijawab, yang sedang berada di ruangan ini itu bernama manusia. Benar ya?
Ada yang selain manusia di sini? Ada Pak Yuda, nggak kelihatan. Ya sudahlah, oke lah, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Saya yang penting yang manusianya kelihatan gitu ya. Nah, saya mengajak teman-teman berpikir pada sore hari ini, tapi mikirnya jangan rumit-rumit ya, yang sederhana aja gitu. Kalau teman-teman ini manusia atau bukan? Manusia, oke. Saya juga sih Pak Yuda juga manusia ya. Kalau manusia punya tubuh nggak? Ada ya. Kemudian selain tubuh kita punya yang namanya pikiran. Benar ya? Oke. Kemudian kalau dikaitkan dengan tadi development, kita bisa berpikir kalau kita punya dua komponen, komponen tubuh dan komponen pikiran, kemudian ingin diperkembangkan, ingin didevelop, tubuhnya bisa didevelop ya? Bisa kan? Ya, bisa. Ya, nah seperti Pak Yuda kalau ini, nah gini kan tinggi gitu, tapi kurus gitu. Ada juga yang, ya, saya nggak pakai kata-katanya supaya nanti nggak diedit, kasihan nanti yang edit. Ya, jadi secara logika kita bisa mendevelop dua komponen itu. Ya, tubuh kita bisa develop. Ya, ini Pak Yuda kurus pun pede. Nah, gitu ya. Bisa tubuh kita didevelop menjadi tubuh yang sehat, menjadi tubuh yang kalau sehat kekar, berotot. Kalau wanita nggak berotot ya, kebalikannya itu ya. Kebalikannya maksudnya ya proporsional sesuai dengan sifat-sifat kewanitaannya, itu bisa didevelop tubuh dengan vitamin, nutrisi dan sebagainya, olahraga, pola hidup dan sebagainya. Benar nggak? Betul. Kemudian ada satu sisi lagi yakni pikiran. Pikiran juga bisa didevelop, diperkembangkan. Yang dulunya tidak punya pengetahuan apa-apa, nol, kemudian sekolah, disekolahkan, SMP, SMA, kuliah, lulus, kemudian dapat training dari tempat pekerjaannya, kemudian pola pikirnya jadi berkembang dan sebagainya. Kemudian seperti teman-teman di sini, kemudian pikirannya berkembang, berkesempatan menjadi nanti relawan pada waktu Vesak Festival. Jadi pikirannya berkembang. Oh harus ini, oh harus itu, jangan ini, jangan itu gitu. Betul kan? Pikirannya berkembang. Jadi yang namanya manusia bisa memperkembangkan dua hal. Satu melalui tubuhnya berkembang, kemudian yang kedua melalui pikirannya berkembang. Itu namanya memperkembangkan diri. Jadi dua komponen ini, komponen tubuh dan komponen tubuh fisik ya maksudnya, dan komponen pikiran itu kita sebut dengan sebuah penamaan yang namanya diri, memperkembangkan diri, ya seperti itu. Ya. Jadi nanti contoh ketika teman-teman di Vesak Festival ya, kemudian teman-teman melayani tamu-tamu yang datang hadir dengan berbagai macam pertanyaan dan sebagainya. Teman-teman kalau saya bertanya kepada teman-teman, yang teman-teman hadapin itu siapa sebetulnya? Apakah tubuh dari sang tamu atau pikiran dari sang tamu? Ini bagus loh cara berpikir seperti ini. Artinya ketika nanti teman-teman sedang bekerja, memberikan pelayanan di acara Vesak Festival itu, teman-teman mulai berpikir, saya ini sedang berhadapan dengan siapa? Oh, berhadapan dengan manusia, bukan kucing kan ya? Bukan kucing kan? Iya kan? Dengan manusia kan? Kan yang datang ke mall, kucing juga datang ke mall sih ya, tapi kan jarang kelihatan ya. Gitu. Jadi teman-teman mulai bisa bertanya, kepada siapa kita sedang berhadapan? Apakah kita sedang berhadapan dengan tamu-tamu yang hadir itu? Apakah kita sedang berhadapan dengan tubuhnya? Atau kita sedang berhadapan dengan pikirannya? Atau dua-duanya? Ya. Oke, itu simpan pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Kalau dijawab itu bisa nanti 1 jam lagi gitu ya. Nanti saya mau kembali ke sini. Jadi yang dimaksud dengan Buddhist development itu artinya seperti itu. Saya baru menjelaskan tentang kata development. Kemudian kalau ditambah kata Buddhist artinya apa? Memperkembangkan dirinya, memperkembangkan tubuhnya, memperkembangkan pikirannya secara Buddhis. Ya. Sekarang kita bertanya lagi,
Pak Yuda, bagaimana caranya memperkembangkan tubuh secara Buddhis? Contoh misalkan, ini sederhana saja, cepat saja. Contoh misalkan, kalau kita teman-teman tahu tentang kalau umat awam, teman-teman di sini kan umat awam, itu kemudian mengambil Trisarana, kemudian mengambil 5 sila, Pancasila. Mana di antara kelima sila itu yang bisa dikaitkan dengan memperkembangkan tubuh? Bagi yang tahu tentang Pancasila dan bagi tahu yang barusan saya jelaskan, memperkembangkan tubuh, boleh membantu saya untuk menjawab. Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari 5 sila yang kita ambil itu, mana yang berkaitan dengan memperkembangkan tubuh kita? Tentu memperkembangkan tubuh arahnya ke arah yang sehat ya, bukan ke arah yang makin merosot begini. Bagi yang tahu tentang Pancasila dan yang barusan saya jelaskan, memperkembangkan tubuh, boleh bantu saya menjawab. Kira-kira sila yang pertama itu adalah menghindari pembunuhan. Sila yang kedua itu menghindari pencurian. Sila yang ketiga menghindari perkataan yang tidak benar. Sorry, itu sila keempat. Sila yang ketiga itu berkaitan dengan tindakan tanda kutip asusila. Yang keempat berkaitan dengan penghindaran perkataan yang tidak benar, dan yang kelima itu berkaitan dengan memasukkan bahan makanan atau minuman ke dalam tubuh kita yang menyebabkan pikiran atau kesadaran kita jadi melemah. Kira-kira yang mirip langsung spontan, oh sila keberapa nih? Tadi ada yang menjawab sila ke-5. Oke, itu seperti itu cara berpikirnya. Berpikirnya Buddhist development itu seperti itu. Secara umum, secara kasar, secara general itu seperti itu. Kemudian kalau selain tubuh ada development pikiran kan? Contoh kalau tadi misalkan Pancasila, misalkan sekedar contoh saja saya ambil Pancasila, mana yang berkaitan dengan development pikiran? Langsung teringat, apakah sila pertama, apakah sila kedua, apakah sila ketiga, apakah sila keempat, apakah sila kelima? Sila keempat. Oke, kenapa kok sila keempat? Alasannya? Perkataan kan? Bukan pikiran loh. Tapi kan perkataan juga bisa pengaruh pikiran. Oke, kebalik ya. Sebelum berkata-kata dipikirkan dulu, kemudian baru muncul ke perkataan. Seperti itu. Jadi ketika kita menjaga ucapan kita sehat, itu artinya mengucapkan sesuatu yang sehat, mengucapkan sesuatu yang baik, mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan fakta, kejujuran, dan sebagainya. Itu sebelum ucapan itu keluar, itu kita memikirkannya. Apa yang ingin saya ucapkan? Apa yang ingin saya keluarkan kata-katanya? Oh, kata-kata yang baik. Artinya kita sudah di langkah awal atau sebelum mengeluarkan kalimat itu, pikiran kita sudah pikiran yang baik. Mendevelop suatu jenis pikiran yang baik. Ya, oke, tapi saya nggak akan ke sana. Itu sekedar gambaran umum bagaimana cara Buddhist development ini. Ya. Jadi Buddhist development itu saya sambil ambil contoh tadi misalkan berkaitan dengan 5 sila umat awam, Pancasila umat awam, ya, salah satu contohnya. Nah di sore pada hari ini, sambil saya lihat waktu ya, kalau saya nanti sambil saya lihat waktu nanti. Nah pada sore hari ini kita akan lebih mengarah kepada yang komponen kedua. Bagaimana kita bisa mendevelop pikiran kita, bagaimana kita bisa memperkembangkan dan mengembangkan pikiran kita di lingkup atau secara Buddhis. Ya, oke. Nah, teman-teman sudah tahu tadi dari contoh yang saya tadi berbagi bahwa Buddhist development itu adalah mental development. Mental development. Ada sih Pak, Pak Yuda tadi kan ada contohnya yang berkaitan dengan development memperkembangkan
tubuh fisik, agar tubuh kita menjadi sehat. Misalkan contoh berkaitan dengan sila yang kelima, misalkan sudah jelas kelihatan. Di situ adalah tidak memasukkan bahan makanan dan bahan minuman yang menyebabkan pikiran atau mental kita mengalami kemerosotan kesadarannya. Ya. Kenapa kok di sini hanya dijawab it is a mental development? Jadi Buddhist development itu kenapa kok Pak Yuda memilih it is a mental development, hanya mental saja, fisiknya tidak ditulis di sana. Sebetulnya fisiknya ikut. Seperti tadi yang saya kasih contoh, ketika kita mau mengucapkan sesuatu, ketika Pak Yuda ingin mengucapkan sesuatu, dipikir dulu kan. Ya. Ketika Pak Yuda ingin mengajak salaman atau beranjali, mikir dulu kan. Oh ini mau beranjali, oh ini mau salaman. Dipikir dulu pikirannya, didevelop yang baik, kemudian baru tangannya diarahkan untuk bersalaman atau beranjali begini. Jadi pikirannya itu mendahului perbuatan. Pikirannya dulu baru berbuat. Pikirannya dulu baru ucapan. Oleh karena itu, Buddhist development lebih dominan ke arah mental development. Ketika mentalnya berkembang dengan baik, maka nanti ucapannya menjadi baik. Ketika mental, pikirannya, kesadarannya berkembang dengan menuju ke arah yang positif, nanti perbuatannya akan mengarah ke hal-hal yang positif. Ya, gitu. Tapi bisa juga sebaliknya. Ketika Pak Yuda melakukan pukulan begini, gerakan pukulan ini pun didahului oleh pikiran jahat, pikiran ingin melukai untuk melukai orang lain dengan melakukan gerakan memukul. Oleh karena itu, di Buddhis itu didominasi perkembangan atau untuk developingnya, memperkembangkan dirinya, itu berkaitan dengan yang namanya mental. Semuanya di Buddhis itu berkaitan dengan mental. Nah, sampai sini. Kok pada diam semua ini? Saya lihat mukanya. Mukanya kayak muka ini ya, mengingatkan saya ketika di kelas perkuliahan. Santai aja teman-teman, santai aja, jangan tegang ya, santai aja. Ya. Mungkin saya dengan kalimat yang cepat dan tegas, karena saya harus kejar waktu, cuma dikasih waktu 1 jam. Dan ini sudah berjalan 20 menit. Gitu. Ya. Kita ke mental development. Sang Buddha mengajarkan seluruh ajaran Sang Buddha, kalau teman-teman sempat baca, ada baiknya ya. Sekarang kan zaman IT ya, akses internet gampang, di Indonesia itu 4G-nya sudah lumayan cepat. Alangkah baiknya sejak usia-usia seperti kalian ini mulai mencicil, membaca-baca kumpulan kitab sucinya ajaran Buddha. Yang sudah sebagian besar lengkap itu ada yang berbahasa Pali, ada yang berbahasa Sanskerta, ya, lengkap. Mulai dicicil, karena pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam ajaran Buddha itu sangat luar biasa. Semuanya berkaitan dengan ini, mental development. Banyak perkembangan-perkembangan batin dan pikiran, kesadaran yang bisa dikembangkan dari diri kita yang berbasis ajaran Buddha. Banyak sekali. Alangkah baiknya mulai dicicil. Ada banyak website resmi yang menampilkan isi dari ajaran Buddha, sutta dan sutra secara lengkap. Contohnya di banyak, cari sendiri deh. Misalkan contoh, saya sampai lupa ininya. Kebanyakan dibantu oleh ini ya, Google ya. Sehingga lupa langsung HP-nya dikeluarin, ketik sesuatu muncul di sana. Oh ya ini gitu ya kan. Jadi sekarang zamannya zaman
luar biasa, zaman instan, jadi nggak perlu diingat-ingat, nggak apa-apa, nggak usah diingat-ingat, gitu. Contoh seperti, contoh ini guyonan ya, guyonan. Nanti boleh diedit, dipotong. Contohnya kalau teman-teman pernah mengalami kuliah, SMA dan SMP, pada waktu SMP, SMA sudah ada internet kan? Internet kan? Kalau disuruh cari tugas sesuatu oleh gurunya, gampang, Google aja, ya, cari sebanyak-banyaknya, copy paste, semuanya copy paste, tempel aja, print aja semua, udah lumayan 30 halaman, kumpulkan. Yang puyeng gurunya, baca satu-satu, oh ya pinter ya anak ini ya, pinter sekali 30 halaman ya. Ada juga ketika dibuka 50 halaman, wah hebat sekali 50 halaman, tapi gue yang ditulis kok gak nyambung semua ini, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, kan gitu kan ya. Ya, itu. Jadi ada satu website www.access to insight, itu merupakan salah satu rujukan Tipitaka yang boleh dibaca, ya, atau Sutta Sentral itu boleh dibaca. Ya. Saya tadi sesaat lupa dan sekarang udah diberitahu oleh Google, saya bisa memberikan 2 website referensi resmi itu. Ya. Silakan mulai dicicil. Banyak mental development secara Buddhis di sana. Nah, dari sekian banyak mental development yang diajarkan oleh Buddha, kita kan bingung, mau belajar yang mana ini Buddha? Gitu. Oleh karena itu Buddha kasih kisi-kisinya. Ya. Kisi-kisinya itu seperti ini. Teman-teman sudah pada kenal semua. Ya. Jadi di semua ajaran Buddha, sutta-sutta dan sutranya itu, baik yang berbahasa Pali maupun Sanskerta, esensinya cuma 4 poin ini. Gitu. Pak Yuda sudah tahu, Pak Yuda ngapain, nggak usah ditampilin lagi slide seperti ini. Ya kan? Ada yang belum tahu tentang 4 hal ini? Jangan malu-malu, angkat tangan aja. Belum tahu? Oke, ngaku, bagus. Ada yang belum tahu lagi tentang ini? 4 poin ini di antara kalian? Ada yang belum tahu? Yang ngaku cuma 1, oh 2. Bagus. 3 ternyata, bagus. 4 ternyata. Terus? Siapa lagi? Oke, 4 orang cukup. Bagus, 4 orang saya hargai. Saya hargai. Teman-teman sekalian, ketika nanti teman-teman menjadi relawan di Festival Vesak, 4 hal ini penting untuk diketahui. Ketika ada seseorang tamu bertanya di area Vesak Festival, teman-teman minimal harus bisa menjelaskan ini secara umum. Oh iya betul, ingat-ingat katanya Pak Yuda sore hari ini. Gitu. Oh iya ajaran Buddha itu banyak itu. Kalau kitab sucinya mau di print satu-satu jadi buku, ya, yang fontnya kira-kira cetakan 12 atau 14, itu kira-kira pintu di belakang itu, ya, pintu di belakang itu pintunya kalau ada 3, itu lemarinya ada 3 yang besarnya seperti itu, itulah kitab sucinya agama Buddha. Jadi kalau mau dibawa kebaktian hari Minggu, susah bawanya. Iya kan? Susah. Mesti sewa 1 pickup minimal. Oh nggak cukup pickup, itu minimal truk elf. Dibawa ke wihara, kemudian seperti, maaf, nggak saya sebutkan, kalau tetangga kita kan cuma begini, praktis gitu ya. Kalau kita perlu bawa truk itu. Enggak Pak Yuda, enggak perlu. Sekarang kan ada e-booknya. Yes, sekarang ada e-booknya. Bisa dibawa dengan tab atau handphone dan sebagainya. Panditanya di sini, romonya di depan sini. Mengulas sesuatu, teman-teman di sini langsung buka searching lewat tabnya dan HP-nya, kemudian angkat tangan. Romo, itu sutanya yang nomor berapa? Boleh seperti itu. Anak muda sekarang harus lebih maju. Ya. Jangan pasif. Romonya ngomong A, oh ya A Romo gitu. Romonya ngomong B, oh iya B Romo gitu. Jangan. Ya. Romonya ngomong A, buka tabnya, searching sutanya, kemudian boleh bertanya. Romo itu pasal berapa? Ayat berapa? Bab berapa? Judulnya apa? Ada enggak di ajaran Buddha yang membicarakan sutanya tentang itu? Gitu.
Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi teman-teman sekalian, seluruh ajaran Buddha itu esensinya itu cuma membicarakan 4 ini. Gitu. Bagi teman-teman yang tahu, ini nanti menjadi isu utama. Yang nomor 1 ini selalu menjadi isu yang utama. Di agama Buddha, yang nomor 1 ini selalu menjadi isu yang negatif dan dipermasalahkan. Kenapa? Dikatakan agama Buddha itu pesimis, pasif. Wong yang dibicarakan itu cuma penderitaan, yang dibicarakan cuma duka, ya kan pasif, pesimis, nggak ada senengnya, gitu. Ini isu-isu yang harus teman-teman bisa menjawab ketika ada tamu yang datang di Vesak Festival, poin-poin atau isu-isu yang seperti itu yang harus dijawab. Ya. Memang kehidupan kita itu adalah, faktanya adalah penderitaan, gitu. Kalau jatuh sakit nggak? Itu contoh yang pertama. Kalau dicubit sakit nggak? Sakit. Tapi kalau dicubit sama pacarnya? Sakit. Sakit apa seneng? Dicubit mantan pacarnya yang sudah putus itu sakit, ya, gitu. Jadi Sang Buddha membicarakan tentang penderitaan. Penderitaan itu jangan dibayangkan sebagai penderitaan yang kasar. Kalau jatuh sakit, luka, perih, kemudian dicubit sakit, gitu, ya. Pak Yuda kalau ditanya, Pak Yuda kalau dicubit istrinya gimana? Ya seneng-seneng aja, kan gitu jawabannya, ya kan? Istri saya kalau dicubit bagaimana? Ya seneng-seneng aja dia, malah minta lagi misalkan, kan begitu. Loh, tadi kan katanya duka, betul, duka. Coba tadi contoh sederhana, dicubit oleh pacarnya, seneng, minta lagi, cubit lagi, seneng lagi. Coba dicubit 100 kali. Udah sayang, jangan begitu, sakit deh, 100 kali. Lu tahu 100 kali dicubit rasanya seperti apa? Duka lagi ternyata. Jadi ketika kita mengalami kegembiraan, ujung-ujungnya itu pasti dikatakan oleh Buddha adalah duka. Tapi ini bukan sesuatu yang pesimis loh. Kita juga menikmati kegembiraan itu boleh. Tapi kita diingatkan, hati-hati, ada batasnya. Karena ujung-ujungnya penderitaan. Wah, kalau begitu caranya bagaimana nih Buddha? Jangan khawatir, ada jalan keluarnya. Karena duka itu bisa berhenti. Ada jalan dan metodenya. Gitu. Oh, gitu ya Buddha ya? Yes. Silakan itu kitab sucinya 3 lemari, dipelajari, dibuka, nanti akan menemukan jawabannya. Sore hari ini Pak Yuda hanya merangkum. Karena waktunya cuma 1 jam. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti ada tamu yang ingin berkenalan dengan Buddhism dan sebagainya, layani dengan baik, langsung kemukakan ini ajarannya. Esensinya seperti ini, ada duka. Betul ada duka, betul. Kasih contoh-contohnya. Teman-teman di sini harus bisa memberikan contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Ya. Pertama memang duka yang penderitaan yang memang betul-betul terlihat, jatuh, sakit, perih, luka. Tapi ada juga duka yang tersamar, seperti tadi dicubit oleh pacarnya 1 kali sih seneng, ya. Tapi kita coba kalau 100 kali, gitu. Pak Yuda kalau 100 kali punggungnya dicubit sama dengan kerokan Pak Yuda. Lumayan, ngobati masuk angin, kan gitu ya. Sakit juga, kan gitu ya. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ketika sekarang teman-teman berada di sini, tidak terasa penderitaannya. Tapi ketika nanti Pak Yuda sudah 1 jam, 2 jam, ini kok nggak selesai-selesai Pak Yuda ngomongnya, muncul penderitaannya. Sekarang masih nyaman, penderitaannya belum muncul, masih laten, masih bersembunyi, masih semu, masih berupa potensi. Tapi seiring dengan berubahnya keadaan, 1 jam, 2 jam, sudah mulai sakit tuh. Tempat duduknya mulai panas tuh. Ya, terasa kok kayaknya udah mulai kaku-kaku ini, pengen berdiri ini. Ya, ini kapan selesainya Pak Yuda ini? Itu penderitaan. Jadi yang dikatakan Buddha ini benar. Kalau kita mau renungkan benar-benar seperti itu. Tapi tidak berhenti di sana. Kalau hanya berhenti di nomor 1, itu namanya pasif.
itu namanya pesimis. Tapi Sang Buddha aktif, Sang Buddha semangat untuk menghentikan yang namanya nomor 1 ini. Hentikan. Bisakah Buddha? Bisa. Nomor 3. Ternyata duka bisa dihentikan. Contohnya, ya Buddha sendiri dan murid-murid arahatnya yang sudah terbebas dari penderitaan. Kan begitu contohnya. Siapa murid-muridnya Sang Buddha? Banyak. Iya, siapa? Baca kitab sucinya. Murid-muridnya siapa saja. Kan gitu. Makanya pengetahuan tentang kitab suci penting bagi seumur-umur kalian ini sangat bagus. Pak Yuda sudah terlambat. Kalau misalkan satu hari sempetin 1 jam, 1 jam kebanyakan Pak Yuda. Oke, 30 menit. Kebanyakan Pak Yuda 30 menit, bosan. Oke, 10 menit. 10 menit baca, dicicil sutanya tadi yang ada di www Access to Insight sama Suta Sentral. 10 menit aja. Bisa dapat berapa? Berapa paragraf? Sedangkan itu PDF-nya, kalau buku fisiknya itu 3 lemari. Umur berapa mau dicicil selesai? Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Dibaca nggak akan selesai, dipahami lagi belum selesai, mau dipraktekkan nggak akan selesai. Lantas bagaimana? Dicicil. Mulai seusia kalian ini adalah waktu yang sangat bagus untuk mulai mencicil pengetahuan Buddha. Untuk mendapatkan yang nomor 4 ini. Jalan untuk menghentikan duka ini. Wah, Pak Yuda pengetahuan-pengetahuan gini mah udah dapet. Ketika yang di sekolah dulu, yang di sekolah-sekolah yang mengambil agama Buddha, gurunya agama Buddha, atau ngikuti sekolah minggu, udah bosan Pak Yuda, pelajarannya ya ini doang gitu. Betul, memang ini doang. Tapi kita praktekkan nggak di sehari-hari? Nah, itu pertanyaan penting. Di sehari-hari kita aplikasikan nggak? Di sehari-hari kita praktekkan nggak? Itu pertanyaan penting. Kalau tidak dipraktekkan, walaupun KTP-nya tulisannya kolomnya beragama Buddha, ya berarti bukan Buddhis. Karena belum mempraktekkan di keseharian, ajaran Buddha belum dipraktekkan di keseharian. Ya, kan begitu. Ya. Nah, maju lagi. Jadi kalau Pak Yuda kembali lagi ke sini, ya, yang ini, 3 paths Buddhism as one root. Jadi di sini ada 3 jalan, Buddhism 3 jalan itu sebagai satu akar, gitu. Ya. Dari pemahaman 4 kebenaran mulia itu, yang sudah umurnya hingga hari ini kira-kira 2.600 tahun yang lampau, itu kemudian berkembang, ya, berkembang berbagai macam kelompok, komunitas, tradisi dan sebagainya, untuk memahami, menerjemahkan 4 kebenaran mulia itu. Jadi esensi ajaran Buddha itu tadi secara keseluruhan di berbagai macam sutanya, isinya cuma 4 itu. Ya walaupun ada suta yang tidak betul-betul, mana Pak Yuda, kok nggak ada itu? Ditemukan kata duka di suta pasal ini, bab ini, ayat ini. Enggak, ya memang nggak ada. Tapi kalau kita baca pemahaman keseluruhan, konteks isi dari Sang Buddha mengajarkan ajarannya itu di salah satu sutanya misalkan, arahnya untuk penghentian duka dan ada caranya. Jadi ini bisa dianggap sebagai 4 kebenaran mulia ini sebagai esensi kita sebagai pengikut, pengekor, penganut KTP Buddhism, praktisi Buddhism, kita harus tahu 4 kebenaran mulia ini. Ya, itu. Kita kembali lagi. Dari 4 kebenaran mulia ini kemudian dipahami ratusan abad hingga hari ini, kemudian muncul yang namanya kelompok-kelompok yang disebutkan di ini 3 jalan Buddhism sebagai satu akar. Apa saja? Kita tahu ada 3 kelompok besar Buddhism di dunia ini. Saya lebih suka menyebutnya yang pertama itu adalah Pratimoksayana, yang kedua adalah Mahayana, yang ketiga adalah bagian dari Mahayana yang disebut dengan Vajrayana. Itu adalah 3 ini. Jadi teman-teman, pengetahuan
umum semacam ini, teman-teman harus tahu. Nanti ketika ada tamu yang bertanya tentang kalau Mahayana itu apa ya, gitu. Kalau Vajrayana itu apa ya? Kalau Theravada itu apa ya? Tadi Pak Yuda nggak nyebut Theravada ya. Jadi 3 kelompok besar ini, Pratimoksayana, Prati itu diri sendiri, Moksa itu pembebasan, Yana itu cara atau metode atau kendaraan. Ya. Jadi Pratimoksayana adalah kendaraan, cara, metode untuk membebaskan diri sendiri. Terbebas dari apa? Itu tadi 4 kebenaran mulia, penderitaan tadi itu, gitu. Ya. Ada yang namanya Mahayana. Maha itu besar, Yana kendaraan besar. Loh, apanya yang besar? Kan begitu cara pertanyaannya. Apanya yang besar? Gitu. Ya. Yang besar adalah aspirasinya. Kalau tadi Pratimoksayana itu hanya ngurusi diri sendiri, Mahayana selain ngurusi diri sendiri, dia juga ngurusin makhluk yang lain. Makhluk yang lain, bukan manusia yang lain loh. Makhluk yang lain. Kucing diurusi, ya kan? Kemudian hantu setan kelaparan juga diurusi, gitu ya. Makhluk neraka juga diurusi, gitu. Dewa, Brahma dan Brahma yang tingkatan paling atas itu juga diurusi. Diurusi itu maksudnya diperhatikan, ya. Dimintai, bukan dimintai, diberi bantuan agar mendapatkan kebahagiaan dan terlepas dari penderitaan. Jadi apanya yang besar? Kalau kita ditanya, oh lingkupnya, skopnya itu lebih besar. Loh, apakah penting untuk mempunyai lingkup yang besar seperti itu? Ya kadang penting, kadang enggak sih, tergantung gitu. Kalau seseorang ingin membantu temannya di kolam renang, temannya tenggelam, kemudian ingin dibantu, diselamatkan, harus bagaimana? Si pembantu yang ingin menyelamatkan temannya yang tenggelam itu, orang yang ingin menyelamatkannya harus mampu berenang, harus mampu menguasai unsur air, harus mampu memiliki keterampilan dan kemahiran terbebas dari tenggelam. Artinya dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Barulah dengan keterampilan dan kemahirannya, baru dia memiliki aspirasi yang lebih besar lagi, menyelamatkan temannya yang tenggelam. Jangan coba-coba kalau tidak punya keterampilan berenang di kolam renang, menyelamatkan orang yang tenggelam. Anda ikut tenggelam nanti dan mengalami penderitaan. Jadi seperti itu cara berpikirnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan Vajrayana? Vajrayana ini khusus sekali, istimewa sekali. Saking istimewanya, ilmunya sudah mulai langka. Di muka bumi ini sudah mulai jarang, sudah mulai jarang ditemukan. Ya bakalnya akan hilang, bakalnya akan punah. Untuk memiliki keterampilan dan kemahiran menyelamatkan seseorang di kolam renang, berapa lama dia harus belajar untuk berenang dan memiliki keterampilan untuk menyelamatkan orang lain di kolam renang? Berapa lama? Lama loh itu, lama. Dia perlu latihan di kolam renang itu dan konsisten, continue, disiplin, semangat, sampai dia memiliki ilmu dan keterampilannya itu untuk menyelamatkan orang yang tenggelam di kolam renang itu. Sang Buddha adalah salah satu contohnya. Beliau itu banyak waktu mahakalpa yang sudah dihabiskan untuk memperkembangkan mental development tadi itu yang di awal itu, judulnya ini, mental development, itu Sang Buddha seperti itu. Ketika keterampilan dan kemahirannya dalam bentuk paramita sudah mencapai kesempurnaan dan beliau menjadi Buddha, beliau memiliki keterampilan itu untuk menyelamatkan makhluk yang lain. Saya katakan makhluk, dan di dalamnya ada manusia yang ikut diselamatkan, tanda kutip. Ya, gitu. Vajrayana adalah metode
bagaimana tidak membutuhkan waktu yang sekian lama. Jutaan kalpa itu diperpendek, dipercepat. Kalau bisa saya mau punya keterampilan dan kemahiran seperti Anda, Sang Buddha, Guru Agung kita. Saya ingin punya keterampilan seperti itu. Bisa menyelamatkan mama saya, bisa menyelamatkan papa saya, bisa menyelamatkan keluarga-keluarga terdekat saya, bisa menyelamatkan ring 2 saya, ring lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Akhirnya aspirasinya untuk menyelamatkan semua makhluk dengan cepat sekali. Itu adalah yang Vajrayana. Jadi pengetahuan-pengetahuan semacam ini teman-teman harus minimal tahu. Gitu. Dan tidak setiap makhluk memiliki bakat seperti ini. Tidak, masing-masing memiliki kemampuannya masing-masing. Wajar, sama seperti kalau kita di sekolah gitu. Apakah semua dapat ranking 1? Enggak, ya. Apakah semua dapat ranking yang paling buncit, paling bawah? Enggak juga kan? Semua dengan keterampilan dan kemahirannya masing-masing kan? Itu wajar. Ya. Jadi di Buddhism mental development itu seperti itu, wajar juga. Jadi ketika teman-teman berada di sini memiliki posisi dan status mental development-nya itu berbeda-beda, wajar gitu. Oke, itu yang ingin saya kaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Lanjut lagi, ya. Jadi yang namanya mental development yang bawah ini, yang namanya mental development stages along the path, itu artinya ketika teman-teman di sini sekolah, saya kasih contoh sekolah ya. Ada yang pernah di ruangan ini ada yang pernah mendapatkan 5 besar, ranking 1, 2, 3, 4, 5? Ada? Jangan malu-malu, angkat tangan. Nah, tuh bagus tuh. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, bagus tuh. 6 orang tuh, bagus tuh. Saya ingin tanya, bisa nggak tiba-tiba kemudian menjadi ranking 1 gitu, ya. Kemudian tiba-tiba menjadi ranking 2 gitu. Nggak bisa kan? Itu kan harus dicicil. Setiap hari rajin belajar, dicicil, pelajarannya dicicil, latihan, bikin PR, soal-soalnya dikerjakan, sehingga menjadi terampil dan mahir. Ya, seperti itu. Jadi mental development yang ada di Buddhism itu adalah dicicil. Tidak ada simsalabim seperti jentikan jari gini, sore hari ini mendengar Pak Yuda berbagi ajaran, besoknya jadi arahat gitu. Mencapai pencerahan. Nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Jadi namanya Buddhist development itu adalah tahapan sepanjang jalan, dicicil, makin maju, makin meningkat, makin berkembang, makin mendekati kesempurnaan, makin sempurna, disempurnakan lagi, lama-lama memiliki keterampilan dan kemahiran seperti Guru Agung kita. Gitu. Nah, pertanyaan yang penting adalah di bawahnya. What is the method and what is the tools? Apa caranya? Dan apa toolsnya atau peralatannya untuk agar kita bisa bekerja mencicil mental development kita sehingga kita memiliki keterampilan dan kemahiran yang sesuai dengan 3 aspirasi tadi itu. Aspirasi untuk menyelamatkan diri sendiri boleh. Seseorang kalau di kolam renang kan minimal dia harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri ya. Bener kan? Yang bisa berenang siapa nih? Oh banyak. Jadi yang bisa berenang bisa berpikir tuh, iya bener ya, kalau saya berani nyemplung ke kolam renang, ya kan? Dengan buka baju, saya nyemplung ke kolam renang, ya pasti buka baju kan? Ada yang pakai baju di sini, nyemplung ke kolam renang. Itu guyonannya, ya. Guyonannya seperti itu. Kalau seseorang berani nyemplung ke kolam renang dengan kedalaman tertentu, misalkan 2 meter, 3 meter, 4 meter, padahal Pak Yuda cuma 1,8, bisa tenggelam, tapi karena punya keterampilan dan kemahiran, dan dia merasa aman dengan keterampilan dan kemahiran berenangnya, berani nggak nyemplung walaupun kolam renangnya 5 meter? Berani, kenapa enggak? Why not? Gitu. Karena dia punya metodenya, dan dia punya toolsnya. Gitu.
Jadi teman-teman kalau sesuai dengan judulnya yang tadi, ya, sesuai dengan judulnya yang tadi, ini 3 aspirasi itu. Aspirasi itu membebaskan diri sendiri, wajib Anda bertanggung jawab untuk terlepas dari penderitaan Anda sendiri. Wajib, nggak bisa ditawar, nggak bisa negosiasi, nggak ada tawar-menawar, nggak ada lobby-melobi. Boleh nggak Sang Buddha? Boleh nggak Sang Buddha? Itu. Boleh apa? Kayak kita menghadapi ujian, boleh nggak ngumpulkan tugasnya ditunda? Boleh nggak kalau begini? Boleh nggak kalau begitu? Bagaimana kalau seminggu lagi? Bagaimana kalau 2 minggu lagi gitu? Ya, ada alasan ini, alasan itu. Gitu. Jadi minimal Anda bertanggung jawab untuk keselamatan Anda sendiri, tanda kutip. Nggak bisa ditawar itu. Itu. Kalau Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri, itu di Buddhisme ya. Kalau teman-teman di sini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, seperti contohnya orang yang nyemplung di kolam renang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa tenggelam. Artinya resiko dan konsekuensinya untuk terus mengalami penderitaan itu konsekuensinya. Terus mengalami penderitaan. Seperti yang dikatakan oleh Buddha yang di nomor 1 ini. Ini konsekuensinya. Kalau gagal menyelamatkan diri sendiri, konsekuensinya ini. Itu loh yang harus kita pahamin kalau kita beragama Buddha. Itu loh kalau kita yang harus kita pahamin esensinya kalau kita mengaku pemuda Buddhis. Saya juga pemuda sih, sama. Tuh. Jadi pada sore hari ini saya ingin memberikan poin-poin pentingnya kepada teman-teman yang muda-muda di sini. Oke, lanjut lagi. Jadi kita bicara sekarang apa metodenya? Banyak metodenya yang diajarkan oleh Buddha dan kemudian dirangkum oleh berbagai macam guru-guru senior, ratusan abad yang lampau. Mereka itu menciptakan sebuah metode, cara yang paling praktis, dan itu hingga hari ini masih berlaku, masih cocok dengan dunia kita. Banyak, ya. Salah satu nanti yang saya akan berbagi adalah yang disebut dengan sesuai dengan judulnya tadi itu adalah lam rim. Lam itu jalan, rim bertahap. Jalan bertahap sesuai dengan tadi. Buddhist development-nya itu harus ada cicilan, dicicil. Nggak mungkin simsalabim, nggak mungkin. Nggak ada di dunia ini yang seperti instan seperti itu, tidak ada. Ya. Simsalabim, besok dapat orang kaya, dapat pacar yang kaya, anak tunggal, orang tuanya sudah mau mati. Ada sih, langka tapi, bener kan? Langka. Tidak setiap orang bisa mendapatkan seperti itu. Kalau bisa dapat seperti itu, why not? Why not? Ya. Yang kalimat ini nanti boleh dipertimbangkan, boleh diedit atau enggak. Ya. Khawatirnya kalau ada yang seperti ini nanti saya nanti dikirimi WA, saya nanti diperkarakan hukum nanti ya. Jadi metode dan toolsnya banyak metodenya. Contoh misalkan pada sore hari ini saya akan sedikit nanti memperkenalkan tentang lamrim. Kemudian kalau di komunitas yang lain, misalkan di Theravada misalkan di Myanmar misalkan, atau di Thailand atau di Sri Lanka, terutama di Myanmar misalkan, itu mereka mengenal yang namanya path of purification, jalan kemurnian, Visuddhimagga. Dan ada satu karya lagi yang paralelnya, yakni Vimuttimagga. Itu isinya adalah tahapan-tahapan untuk mencapai enlightenment, pencerahan, versi Theravada. Dan itu sangat terkenal,
hingga hari ini itu banyak praktisi Buddhism dari tradisi Theravada ketika mengikuti metode itu, mereka berhasil mencapai tingkatan-tingkatan kebahagiaan dan terlepas dari penderitaannya mereka. Dengan keterampilan dan kemahirannya mereka yang dicicil, mereka mengalami mental development, mereka akhirnya mencapai apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. 4 kebenaran mulia itu terhentinya duka mereka mencapai. Dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Pada sore hari ini, saya ingin memperkenalkan sesuatu yang lain, yakni lam-rim. Itu. Ya, sama. Kata lam dan rim, 2 suku kata Tibet ini, kebetulan ditemukan oleh guru-guru ratusan abad yang lampau di Tibet. Yang kita bisa adopsi, walaupun itu dari Myanmar, kita Indonesia ya, harus made in Indonesia kan. Itu. Walaupun itu dari Tibet, tapi cara berpikirnya, logiknya, strukturnya, itu kita boleh copy paste. Kita boleh copy paste. Kita boleh kopas. Cara berpikirnya, logikanya, strukturnya, kita boleh copy paste. Boleh. Ya. Karena yang kita pelajari bukan budaya Tibetnya. Yang kita pelajari bukan budaya Myanmar, atau Thailand, atau Sri Lanka. Bukan. Yang kita pelajari adalah esensi Buddhismnya, cara berpikirnya, logikanya, strukturnya, developmentnya, cicilannya, bagaimana bisa menghilangkan dan membereskan penderitaan kita masing-masing. Itu yang boleh dikopas. Gitu. Ya. Nah, kalau toolsnya saya nggak bicara ya pada sore hari ini ya. Toolsnya apa? Ini nanti kalau toolsnya ini nanti berkaitan dengan S1 root. Ya, S1 root. S1 root-nya tadi itu bisa dimaknai adalah 4 kebenaran mulia. Apapun lu mau pakai kendaraan sepeda motor, mau pakai mobil pickup, mau pakai SUV, mau pakai MPV, mau pakai mobil yang berkelas, whatever lah. Yang penting kan nyampe Jakarta, kan gitu. Ya, jadi S1 root, 4 kebenaran mulia seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mengujinya lebih dalam lagi, lebih detail lagi, maka teman-teman di sini harus membekali dirinya dengan pengetahuan ini nih. Metode ya, tools bukan metode. Kalau metode tadi kan tahapan jalan. Toolsnya apa? Yakni ini nih. Ini toolsnya. Jadi, apakah dia di kelompok Pratimoksayana, Theravada dan sebagainya? Apakah di kelompok Mahayana? Apakah di kelompok Vajrayana? Mereka sebagai praktisi harus memiliki unsur yang namanya 37 faktor pencerahan. 37 bodhipakkhya. Apa itu Pak Yuda? 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 itu total 37. Jadi untuk menguji sebuah metode, apakah itu metodenya itu diajarkan oleh Buddha atau tidak, kita perlu lebih dalam lagi. Tidak hanya 4 kebenaran mulia. Kita uji metodenya apakah mengandung yang namanya 37 bodhipakkhya ini. Oh ada ternyata. Oke, itu berarti metode Buddhis yang sesuai dengan diajarkan oleh Buddha. Ini 4 perhatian penuh, 4 usaha benar, 4 apa ya ini ya? 4 kekuatan gaib. Nah, sudah pakai kekuatan gaib aja. 5 indria, 5 kekuatan. Jadi 5 indria ini kalau diterampilkan, dimahirkan, dia menjadi 5 kekuatan. Seseorang yang terampil berenang dan mahir berenang, akhirnya menjadi kekuatan untuk membantu temannya yang tenggelam. Ada di sini nih, 5 indria dan 5 bala. 7 unsur untuk menuju pencapaian pencerahan, dan jalan mulia berunsur 8. Jadi selama ini kalau kita dengar, oh
metode untuk terbebasnya dari duka adalah jalan mulia berunsur 8. No, belum cukup, tidak cukup. Harus ditemani oleh 7, 5, 5, 4, 4, 4 yang lain, yang jumlahnya 37, beserta jalan mulia berunsur 8, baru seseorang dapat mencapai kebahagiaan yang stabil sekaligus terbebas dari penderitaan. Ya, jadi ini toolsnya. Saya mundur lagi ke sini, mundur lagi. Metodenya apa? Nah, itu yang saya sebut tadi Lamrim, judulnya. Apa itu Lamrim? Tahapan jalan menuju ke pencerahan, cicilan, bahasa kerennya cicilan. Ya, cicil, beli mobil dicicil, beli sepeda motor dicicil, ya kan? Bisa ranking 1 juga dicicil kan? Kan begitu kan, ya? Terus beli rumah juga dicicil, untuk mencari pacar pun juga dicicil. Pendekatan pelan-pelan gitu kan, bener kan? Dicicil juga kan? Nggak ada yang instan semalam, kemudian dia besok jadi pacar saya, itu nggak mungkin. Gitu. Istri saya yang sekarang dipakai jempol dan jentikan gini, besok jadi istri saya gitu. Nggak perlu negosiasi sama mertua, besok kawin gitu. Kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, gitu loh. Semua ada tahapannya, ada cicilannya, nggak bisa instan gitu. Jadi foto Buddhist Development salah satunya adalah ini. Apa isinya? Isinya adalah bagaimana kita mendevelop batin kita, ya, terutama berkaitan dengan ini, asal mula duka. Kalau teman-teman mau menghilangkan penderitaan, contoh seseorang mau menghilangkan penderitaan agar tidak tenggelam di kolam, teman-teman harus pelajarin apa penyebab seseorang bisa tenggelam. Penyebabnya apa? Banyak hal. Jadi Sang Buddha mengajarkan asal mula duka. Asal mula duka, kalau nanti teman-teman di Vesak Festival ditanya oleh tamu-tamu yang hadir, asal mula duka itu jawabannya cuma satu. Ada satu unsur di dalam batin kita yang itu sifatnya adalah sifatnya negatif, jahat, tidak bermanfaat, tidak berguna, macam-macam lah. Label yang disematkan boleh, yaitu yang bernama, bahasa Palinya adalah tanha, T-A-N-H-A. Bahasa Indonesianya adalah lekatan atau kemelekatan. Gitu. Kemelekatan itulah yang membuat kita menderita. Nah, balik lagi. Tahapan jalan menuju ke pencerahan ini, itu untuk mengatasi kemelekatan-kemelekatan, ada tingkatannya. Dari tingkat yang kasar, tingkat yang menengah, tingkat yang halus, itu ada kemelekatannya semua. Contoh kalau bagi yang sudah punya pacar misalkan, ada yang sudah punya istri, melekat nggak sama pacarnya? Melekat nggak sama istrinya? Kok rasanya enggak Pak Yuda ya? Oke, buktinya kalau misalkan pacarnya berbuat sesuatu yang tidak sesuai harapannya, apa yang terjadi? Lu jangan gitu, saya nggak suka lu, kamu begitu. Kamu jangan pulang malam-malam istriku, saya nggak suka kamu pulang malam-malam. Mulai ada sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diharapkan atau dilekati. Saya maunya begini, tapi dia bertindak yang sebaliknya. Mulai itu penderitaan muncul tuh. Was-was, gelisah, takut, khawatir. Jangan-jangan dia punya gebetan lain. Jangan-jangan dia punya selingkuhan lain misalnya. Mulai. Ya, itu contoh gampangnya. Jadi ada banyak berbagai macam tingkatannya. Untuk keluar dari penderitaan yang namanya samsarik ini, ya, kondisi samsarik. Banyak loh kondisi samsarik, mulai dari neraka, setan kelaparan, binatang, manusia, dewa, Brahma, sampai Brahma yang paling tinggi, itu mereka masing-masing punya penderitaannya masing-masing yang disebabkan oleh asal mula penderitaan, kemelekatannya masing-masing. Dari yang tingkat kasar sampai yang tingkat paling halus itu dibereskan. Manusia juga sama, punya kemelekatannya di 3 tingkatan itu. Nah, Lamrim membicarakan hal itu. Bagaimana mendevelop, memberantas, membereskan kemelekatannya itu di masing-masing tingkatannya. Jadi secara umum, tahapan jalan menuju ke pencerahan atau yang disebut dengan Lamrim yang diadopsi dari
metode Buddhism Tibet, Tibetnya jangan diperhatikan, ambil cara berpikir, logika dan strukturnya. Apa itu? Yang pertama adalah, ya oke, 1 menit ya. Kita mesti bisa menggunakan posisi kita sebagai manusia. Kita sekarang manusia atau bukan? Gunakan potensi manusia kalian, keterampilan seperti berenang itu, manfaatkan sebesar-besarnya, usia muda kalian, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk, kalau di Lamrim diajarkan 3 hal. Ya. Bagaimana menggunakan itu sebagai development, sebagai praktisi tingkat awal, minimal bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri sendiri, nggak bisa ditawar, keselamatan diri sendiri, number 1, prioritas. Berenang di kolam renang tanpa tenggelam, harus, karena ada tulisannya itu. Warning kalau di kolam renang, bagi yang tidak berenang harus ada pendampingan. Ya, itu. Yang kedua, berkembang batinnya menjadi praktisi yang tidak hanya urusan manusia yang dibereskan, tapi juga dia membereskan keseluruhan dari samsari. Dan yang ketiga, terakhir, terima kasih, itu aspirasinya berkembang, dia menjadi kebudayaan yang lengkap dan sempurna. Memiliki keterampilan dan kemahiran bagai Buddha sendiri untuk dengan welas asihnya memberi bantuan kepada makhluk yang lain agar terbebas dari penderitaan. Itu presentasi saya pada malam hari ini. Saya sebut malam. Nggak terasa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan saya kembalikan ke pemimpin acara atau moderator. Ini cuma 1. Selesai atau apa nih? Oke, selesai. Ini boleh di ini ya. Pakai yang depan aja ya, supaya ini ya. Oke, ya. Sekali lagi aplausnya dong buat Indonesia. Oke, barusan kita udah sangat barusan kita udah banyak banget dapat informasi ya, mulai dari Prati Moksayana, di mana itu merupakan salah satu kendaraan cara metode untuk kita agar terbebas dari penderitaan. Salah satunya adalah dari 4 kebenaran mulia, mulai dari adanya duka, asalnya muala duka, terhentinya duka, bahkan jalan ataupun metode terhentinya duka. Salah satu metodenya mulai dari Lamrim, di mana kita bisa mencicilnya, merupakan tahapan sepanjang perkenalan dari belum sempurna hingga sempurna. Wah, hingga potensi, di mana kita harus mengembangkan potensi kita sebagai muda mudi, di mana kita harus sebaik-baiknya untuk melakukan development, melakukan praktisi awal, mulai dari keselamatan diri sendiri. Yang kedua, tidak hanya untuk urusan manusia, keseluruhan dari samsara. Dan yang terakhir merupakan menjadi kebudayaan yang lengkap dan sempurna dengan welas asihnya dan terbebas dari penderitaan. Wah, siap. Wah, ini sidang padat, semoga jelas ya. Oke, ya, tidak lama lagi kita akan melakukan sesi foto bersama. Oh iya, sorry ketinggalan teman-teman. Ya ini boleh, ini mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman untuk Ko Yuda. Mumpung ini Ko Yuda ada di lokasi ini. Silakan. Nanti bisa pakai lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Yuda beruntung sore hari ini. Silakan teman-teman, jangan sungkan. Tanya apapun, boleh tanya apapun. Tidak perlu yang topik hari ini, apapun. Asal saya bisa jawab. Ya silakan. Nama,
juga bisa dimengerti ajaran Buddha. Karena mungkin ada beberapa hal yang saya temukan ajaran Buddha memiliki tujuan yang sama dengan beberapa ajaran di luar Buddha. Itu pertanyaan saya. Siap, terima kasih bagus. Wah ini boleh langsung dijawab oleh Pak Yuda. Ya, pertanyaan bagus. Dan sebetulnya model-model pertanyaan seperti ini itu sering ditanyakan. Ya, sering ditanyakan di berbagai macam komunitas, di grup WhatsApp, di kelompok-kelompok yang lain. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi apakah seseorang yang berlatih kemudian, saya nggak tahu ini nanti perlu diedit apa enggak ya. Kemudian bagi praktisi yang non-Buddhis, saya pakai kata non-Buddhis saja ya, supaya nggak perlu diedit. Bagi praktisi yang non-Buddhis, apakah bisa mencapai tingkatan development batin dan mencapai pencerahan? Maksudnya seperti itu ya. Kita kembali ke slide saya. Saya kembali dulu ke kita kembali ke sini. Jika dan hanya jika dan hanya jika ya. Kalau praktisi itu memahami, tadi kan dikatakan non-Buddhis ya. Yang Buddhis juga boleh loh, yang Buddhis belum tentu paham ini loh. Ya. Saya sebut yang Buddhis pun atau yang ngaku Buddhis belum tentu loh bisa memahami ini. Yang ditanyakan tadi yang non-Buddhis. Jadi kita harus tahu dari keseluruhan mental development yang diajarkan oleh Buddha itu, saking banyaknya jenis mental yang harus dikembangkan, akhirnya Sang Buddha fokus kepada hanya 4 kebenaran mulia ini. Sudah kalian itu beresin ini saja. Kalau kalian sudah beresin ini saja, itu udah dahsyat. Dahsyat. Jadi artinya sebagai seorang praktisi, jika dia memahami, oh ya, ada duka, penderitaan yang di dalam diri saya. Saya tahu itu asal mulanya penyebabnya apa, bisa dihentikan, dan saya tahu metodenya. Kemudian dia berlatih sesuai dengan metode itu, bisa berhasil nggak praktisi yang seperti ini? Bisa. Bisa. Dengan catatan, dia harus memakai metode yang valid, sah, yang diajarkan oleh Buddha. Dan dia harus memakai tools yang lengkap untuk mendukung metodenya ini, cicilannya itu. Yakni apa? Ya ini tadi. Nah ini, toolsnya yang berjumlah 37 ini harus lengkap. Kalau praktisi itu memiliki ke-37-nya ini, dikerjakan semuanya, dia akan mencapai pencerahan. Jadi di sini saya tidak membicarakan apakah dia Buddhis atau non-Buddhis. Kalau teman-teman lihat di sini, perhatian penuh itu mental. Itu mental, bukan tubuh fisik ya. Tadi kan kita ada 2 kan, tubuh fisik dan mental. Perhatian penuh itu mental. 4 usaha benar itu mental. 4 kekuatan gaib itu mental. 5 indria itu mental. 5 kekuatan dan keterampilan, kalau sudah terampil dia jadi kekuatan. Kalau sudah 5 keterampilan kemahiran ini dilatih, dia akan menjadi 5 kekuatan. Ini mental juga. Seseorang yang mahir terampil berenang itu kan mental. Keterampilan mental. Ya. Keterampilan mental itu kemudian diwujudkan dalam bentuk gerakan fisik, berenang. Nah, ya. Kalau kita lihat lagi 7 unsur pencerahan ini mental juga. Mental juga. Contoh misalkan kita lihat di sini, sada keyakinan, sati perhatian,
Wirya ini usaha bersemangat, samadhi ini unsur konsentrasi, panya itu wisdom, kebijaksanaan. Semuanya mental. Kemudian jalan mulia berunsur 8, ini juga mental. Jadi ke-37-nya ini mental semua. Maksud saya adalah praktisi, saya tidak sebut apakah Buddhism apa non-Buddhis, semuanya umum. Yang namanya praktisi, contoh, saya ambil contoh manusia. Manusia bisa sebagai praktisi ya. Manusia punya mental enggak? Ada mentalnya. Artinya, kalau dia punya mental, whatever agamanya, kalau dia bisa melatih ke-70 mental ini, dia akan mencapai pencerahan. Nah, itu jawaban saya. Jadi, ini bisa dijadikan sebagai referensi, patokan. Ini juga bisa dijadikan referensi patokan. Apakah praktek-prakteknya mengarah ke pencerahan atau tidak mengarah ke pencerahan? Ini bisa dijadikan patokan dan metode cicilannya itu, gitu. Ya. Terjawab? Yuk, terima kasih. Silakan kalau ada yang lain. Wah, ini pertanyaan dari bagus ini sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang lain juga boleh banget ini, mumpung ada praktisinya atau pahamnya langsung ya dari Ko Yuda ini. Pertanyaan apapun selama bisa dijawab akan dijawab teman-teman. Pertanyaan apapun, Pak Yuda lebih senang kalau pertanyaannya itu berkaitan dengan keseharian. Jangan hanya teori. Karena kalau di keseharian kan kita langsung bisa mengatasi problem-problem kehidupan kita. Ya kan? Kalau kemudian saya bertanya, apakah teman-teman di sini di dalam kesehariannya tidak pernah mengalami problem atau pernah mengalami problem? Saya yakin hampir sebagian besar menjawab pernah mengalami problem. Boleh ditanyakan, problem apa? Nah, Sang Buddha itu ilmunya lengkap. Cara mengatasi problem-problem kehidupan kita itu lengkap. Makanya tadi Pak Yuda saran mulai dicicil untuk membaca isi dari kitab sucinya Sang Buddha. Sutta dan sutranya itu. Dicicil, mumpung ada waktu. Gitu. Salah satu topik di mental development, di dalamnya Lamrim, tahapan jalan menuju ke pencerahan, salah satu hambatan yang menghentikan mental development kita, perkembangan batin kita sebagai manusia kan, sekarang kan sebagai manusia kan, dan hidup kan, manusia hidup kan, ada yang manusia mati di sini? Nggak ada kan? Manusia hidup, itu kan berarti kan mental kita bisa diperkembangkan terus. Salah satu yang menghentikan atau menghalangi kita tidak bisa lagi memperkembangkan batin kita adalah yang dinamakan kematian. Begitu Pak Yuda mati, selesai sudah. Batinnya tidak bisa diperkembangkan lagi. Begitu teman-teman muda di sini suatu hari nanti mati, akan mengalami kematian nggak? Teman-teman nanti suatu hari lagi? Iya, pasti. Kematian itu pasti, tapi nggak tahu kapan tiba waktunya. Itu sebagai unsur yang menghentikan mental development kita. Oleh karena itu, di topik tentang kematian ini, itu dimasukkan ke dalam cicilan tahapan jalan menuju ke pencerahan. Dimasukkan sebagai apa? Mumpung masih muda, punya kesempatan untuk belajar lebih banyak. Kalau dengan Pak Yuda, mumpung Pak Yuda belum mati, di sisa hidupnya masih sempat develop batinnya, pikirannya. Jadi unsur topik tentang kematian itu penting. Kita diingatkan untuk jangan hanya bersenang-senang, jangan hanya untuk bermalas-malasan, jangan hanya untuk menikmati kesenangan hidup. Loh, Pak Yuda kan hidup satu kali saja, kan nggak ada yang kedua kali, harus dinikmati gitu. Nah, ini cara pandang yang keliru, ya, cara pandang yang keliru. Oke, silakan.
Tadi kembali pasti di setiap kehidupan punya problem kehidupan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua langsung dari Koliman. Koliman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mau bertanya terkait keseharian sih sebenarnya, karena di sini kan kebanyakan kita kaum milenial ya, Gen Z, dan banyak sekali pendapat dari Gen Y atau yang pendahulu kita itu ngomong kita kurang inisiatif atau dan sebagainya, yang menyebabkan kayak anak Gen Z ini kayak dipandang sebelah mata. Nah mungkin dari Ko Yuda sendiri aku ingin tahu dari pendapatnya, kenapa sih kok kita bisa dibilang kurang inisiatif, kemudian gimana caranya supaya kita itu bisa lebih inisiatif dan lebih peka terhadap sekitar kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu hal lagi, Pak Yuda ini nggak ngerti tentang kelompok-kelompok generasi-generasi itu. Sorry. Jadi Pak Yuda ketika mendengar itu, waduh ini bahaya ini. Pak Yuda kelihatan bodohnya ini. Nggak ngerti tentang Gen Z, Gen apa lagi tadi. Diterangin sedikit dong untuk Pak Yuda, supaya Pak Yuda bisa bantu jawab. Kelihatan bodohnya ini Pak Yuda sekarang. Ya, biasanya itu kalau Gen Z itu lebih ke milenial gitu, mungkin 2000 ke atas itu bisa disebut Gen Z. Kayak mungkin kayak dari tahun 2022, karena jenjang antara tahunnya itu beda apa ya Bu? Istilahnya bisa dibilang beda budaya gitu. Jadi kelihatannya kayak yang Gen Z itu mesti ada banyak situ, bukan mungkin dari keseharianku ya. Kadang itu dengar kayak contohnya adik saya termasuk Gen Z ya. Kadang dibilang oh kurang inisiatif gitu. Terus kayak kok nggak peka sih gitu sih. Ingin tahu aja gimana pendapatnya. Terus caranya supaya mungkin teman-teman yang di sini kan nanti ikut PF juga. Nah mungkin supaya bisa lebih terbuka juga gitu terkait kepekaan terhadap sekitar. Terima kasih Bu. Memang terjadi seperti itu ya, diremehkan gitu ya. Kalau begitu memang betul bahwa memang kurang inisiatif. Terus memang begitu ya. Apa saja tadi? Kurang inisiatif, kurang apa lagi? Kurang inisiatif gitu. Dikit-dikit apa? Healing. Sorry kok Pak Yuda jadi bodoh ini. Nggak ngerti istilah-istilah gitu. Oh, gampang capean. Oh, manja, gampang capean. Pengennya nyaman-nyaman terus gitu ya. Oke. Ada yang itu generasi apa namanya? Z. Ada yang generasi Z di sini. Kalau Angel tadi generasi apa? Oh, transisi ya. Ya. Yang generasi Z di sini siapa? Coba angkat tangan. Generasi Z, jangan malu-malu. Di sini Pak Yuda yang paling tua. Oh, banyak juga. Nah, kalian ketika tadi mendengar itu merasa nggak kalian seperti itu? Nggak juga kok gitu. Enggak tuh gitu ya. Oke, jadi begini. Kalau Pak Yuda menyarankan sesuai dengan ilmu yang Pak Yuda dapatkan selama puluhan tahun ya, itu Pak Yuda menganggap ya sudahlah, dianggap manusia pada umumnya. Sudahlah, dianggap rata semua manusia pada umumnya. Tidak usah dikelompok-kelompokkan generasi apa yang membuat Pak Yuda jadi bodoh, jadi bingung ya kan. Minta maaf nih, bener Pak Yuda jujur nih. Kalau diajak ngomong gitu nggak nyambung udah Pak Yuda. Kadang istri saya juga nakalan itu. Kalau ngobrol dengan saya, jahilin saya pakai istilah-istilah yang seperti itu.
Jadi kelihatan saya tampang bodohnya, ya, seperti itu. Sama seperti pada sore hari ini. Jadi kalau Pak Yuda sarankan, Pak Yuda pakai ilmunya salah satu topik yang ada di dalam tahapan jalan menuju kepencerahan. Ya. Di sana ada topik yang diangkat dan dipelajari, kemudian didetailkan, dan bahkan dimeditasikan. Topik itu berkaitan dengan manusia, yakni bagaimana kita bisa menghargai kehidupan kita sendiri ini sebagai manusia. Jadi kalian ini kan sebagai manusia, Pak Yuda sebagai manusia. Bagaimana kita bisa menghargai kehidupan kita sendiri ini sebagai manusia, potensinya, ya kan? Kalau Sang Buddha banyak loh. Di suta-sutanya itu ada beberapa Sang Buddha memberikan fakta, memberikan kebenaran tentang kehidupan manusia itu. Fakta-fakta tentang manusia. Contoh secara umum fakta tentang manusia adalah bahwa manusia itu sebetulnya di alam manusia ini, tempat manusia hidup ini namanya alam manusia, itu manusia ini paling gampang untuk mendevelop batinnya. Kenapa dikatakan gampang? Ya, karena di alam manusia inilah manusia tersebut menemukan dua hal. Menemukan penderitaan dan menemukan kebahagiaan, lawan dari penderitaan itu. Sehingga si manusia ini, dia bisa mengambil kesimpulan, bisa belajar, bisa memahami, dan mengambil hikmahnya dari penderitaannya dia dan dari kebahagiaannya dia. Sedangkan kalau kita lihat contoh satu tingkat di atasnya manusia, alam dewa, di alam dewa itu karena mereka simpanan, kumpulan, himpunan kebajikannya, karma baiknya luar biasa, mereka di sana menikmati kebahagiaan, menikmati kesenangan indrawi yang jauh lebih nikmat daripada manusia, dan penderitaannya sedikit. Ya. Ada salah satu alam dewa, ketika dia menjentikkan jari begini, apa yang dia pikirkan langsung terjadi. Ketika dia memikirkan es krim, menjentikkan jari, es krimnya langsung muncul, dan dia langsung menikmati. Ketika dia memikirkan istana, rumah tinggalnya dia menjentikkan jari begini, istananya langsung muncul di hadapannya dia. Makhluk seperti itu, kalau disodori ilmu seperti ini, nggak percaya. Apaan itu? Nggak ada namanya penderitaan kok di sini. Di alam dewa nggak kelihatan penderitaannya. Kalau dikasih ilmu ini, nggak gampang terima. Nggak gampang terima. Nggak percayaan mereka. Ketika mereka tidak menerapkan ini, akhirnya mereka mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Loh Pak Yuda tadi katanya nggak ada penderitaan. Sekarang kok mengalami penderitaan berkelanjutan di dewa. Sama seperti di manusia. Kita sekarang kelihatannya nyaman-nyaman saja. Ya, karena kondisinya mendukung. Ada AC dan sebagainya gitu. Coba kalau di sini kemudian 2 jam, 3 jam kondisinya berubah. AC-nya tiba-tiba mati listrik kemudian, ya kan? Bagaimana? Dari yang kenyamanan itu langsung berkelanjutan menjadi penderitaan. Di alam dewa kan juga umurnya terbatas ya. Tidak selamanya abadi menjadi dewa. Ketika para dewa itu menikmati kenikmatannya mereka, sama seperti kalau teman-teman di sini dan Pak Yuda sedang berada di dalam suatu pesta pora yang seru, ya, berjam-jam pesta pora, menikmati kenikmatan indria, makanannya lesat, ya, cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, kemudian ada satu temannya yang soleh mengingatkan, hei ayo pulang, ini sudah jam 11, ayo pulang, nanti dimarahi mama loh. Apaan sih kamu ini? Nanti aja biarin, ini lagi seneng-senengnya tahu. Gitu. Ya.
Artinya apa? Orang yang sedang mengalami kenikmatan, kesenangan, kegembiraan yang berlebihan, mereka tidak mudah menerima fakta yang seperti ini, 4 kebenaran mulia, dan mereka nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya dengan ilmunya Buddha 4 kebenaran mulia ini, mereka akan mengalami penderitaan berkelanjutan. Pada masa akhir kehidupan dewanya, karena mereka tidak dibekali dengan keterampilan dan kemahiran ilmunya Buddha ini, 4 kebenaran mulia, mereka tidak terampil dan mahir. Kemudian ketika mereka kehidupannya di alam dewa harus berakhir, mereka akan jatuh mengalami penderitaan yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Dan mereka tidak siap untuk menghadapi penderitaan itu. Sedangkan manusia punya dua-duanya. Pernah mengalami penderitaan, teman-teman muda di sini? Pernah. Tahu solusinya, bagaimana cara mengatasi penderitaan. Pernah mengalami kebahagiaan? Pernah. Tapi jangan berlebihan, diatur kebahagiaannya. Jadi Sang Buddha mengatakan di alam manusia itu paling beruntung untuk mengerjakan 4 kebenaran mulia ini. Situasinya cocok, bisa berpikir, oh ya ada penderitaan, oh ya ada kebahagiaan. Jadi gunakan potensi manusia kalian sebaik-baiknya. Umur, potensi, muda, daya ingatnya masih kuat. Pak Yuda sudah mulai karatan nih. Tadi untuk mengingat 2 website, padahal sering diakses itu. Lupa sudah. Ya, lupa. Karena otaknya udah karatan. Gitu. Sedangkan teman-teman yang ada di sini, daya ingatnya jauh lebih hebat. Ketika Pak Yuda mengajar di university, itu di masa-masa pensiun saya malah beberapa tahun terakhir, saya lebih banyak menimba ilmu dari mahasiswa saya. Karena daya ingatnya mereka sangat kuat dan kecepatan mereka untuk mempelajari ilmu di elektronika dan informatika. Ilmu informatika kan berkembangnya cepat sekali ya. Setahun itu luar biasa dahsyat itu. Ya. Kalau ditanya Pak Yuda menggunakan Twitter, enggak ngerti. Pak Yuda taunya jadul Facebook, itu pun sekarang sudah nggak tahu apa-apa. Pak Yuda taunya WhatsApp, gitu. Instagram malah nggak tahu Pak Yuda. Gimana? Nggak punya Instagram juga. Gimana cara daftarnya? Nggak tahu juga. Gitu. Jadi sudah kalah banyak saya dengan mahasiswa saya yang pinter-pinter muda-muda itu. Saya banyak menimba ilmu dari mereka. Ketika mereka biasa gaya dosen, ya. Ayo maju presentasi, kan gitu kan ya. Wah mereka dengan kelompok-kelompoknya berlomba-lomba presentasi yang bagus, materinya bagus. Saya dosen tinggal duduk gini aja. Oh gitu ya, oh gitu ya. Belajar gitu. Bukan malah kelihatan bodohnya. Belajar dari mahasiswa malahan. Ya. Jadi gunakan potensi kalian yang muda ini sebagai manusia. Jangan berpikir generasi apa nggak penting. Karena manusia pada dasarnya sama, Sang Buddha mengatakan punya potensi luar biasa dan diperkembangkan. Ya, perkembangkan. Dan satu hal lagi, Sang Buddha mengatakan adalah salah satu sutanya, saya lupa sutanya. Nanti kalau ingat, saya buka HP dulu. Itu Sang Buddha mengatakan bahwa untuk bisa menjadi manusia yang beruntung seperti sekarang ini, itu nggak gampang. Ya. Jadi kalau saya mengutip sebuah ibarat di Buddhism Tibet, yang selalu saya ingat, kemungkinan untuk bisa menjadi manusia, kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam rahimnya seorang ibu, dan berdiam di sana 9 bulan, itu bagaikan kalau teman-teman di sini menggenggam kacang, butiran kacang, ya, dilempar ke tembok sekuat tenaga, lempar ke tembok sekuat tenaga, pakai ilmu tenaga dalam juga boleh, silakan. Lempar, kalau ada 1 butir kacang itu nempel di tembok, itu jadi manusia. Jadi ada nasihat dari guru-guru Buddhism Tibet ratusan abad lampau menggunakan ibarat ini. Kalau Sang Buddha itu menggunakan perumpamaan penyu di dasar lautan
matanya buta. Buta adalah lambang ketidaktahuan, tidak mengetahui tentang ini, 4 kebenaran mulia salah satunya, tidak tahu cara untuk menyelamatkan diri. Si penyu itu tiba-tiba sekian lama tahun sekali diberi kesempatan untuk ke permukaan, kena sinar mataharinya ajaran Sang Buddha. Seperti teman-teman di sini. Tapi teman-teman di sini lebih dahsyat daripada si penyu buta. Sudah muncul di permukaan, disinari mataharinya ajaran Sang Buddha, lehernya masuk ke dalam lingkaran gelang emas. Itu pertanda teman-teman di sini betul-betul mempraktekkan ajaran Buddha. Keselamatan akan didapatkan. Nah, itu jawaban saya untuk Angel tadi. Nambahin banyak, bukan sedikit. Ya. Terima kasih. Oke, wah ini waktu kita untuk talk show tanpa kita sadari udah habis ya teman-teman. 1,5 jam telah berlalu.